Kita dengan gampang mengatakan saya dicintai oleh Allah, Allah sayang kepada saya. Mengapa Allah sayang? Mengapa Allah cinta kepadamu? Kita jawab, karena saya Allah berikan harta yang banyak. Kenapa Allah cinta? Kenapa engkau yakin Allah sayang padamu? Karena saya punya banyak gelar. Mengapa engkau yakin Allah cinta, Allah sayang kepadamu? Karena saya punya jabatan yang tinggi. Mengapa Allah sayang dan cinta kepadamu? Karena saya punya kehormatan di hadapan manusia. Tidak, itu bukan tanda sayang cintanya Allah. Jikalau itu dijadikan sebagai bukti cintanya Allah, bagaimana dengan Qarun yang punya banyak harta, yang hartanya begitu banyak dan luas, yang ketika harta tersebut disimpan di suatu gudang, maka gudang yang menyimpan harta tersebut jangankan bagaimana besarnya, kuncinya saja membutuhkan berapa orang untuk mengangkat kunci gudangnya. Bagaimana dengan Haman dan Fir'aun yang punya jabatan, yang punya gelar kehormatan, yang punya segala-galanya di muka bumi ini? Ternyata itu bukan cinta sayangnya Allah. Kapan Allah cinta dan sayang kepada seorang hamba? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa zid ala habibina وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرار. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmat kesehatan, kesempatan, umur usia yang Allah berikan, bahkan kesempatan untuk hadir di tempat takziah malam hari ini, itu merupakan wujud nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan insyaallah seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan, yang telah Allah titipkan, yang telah Allah turunkan kepada kita semua, dapat digunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, tanda cinta, rindu, mahabbah, keimanan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarga, sahabat, tabi'in at-tabi'in, yang insyaallah sampai kepada kita semua yang hingga pada saat ini ada rasa cinta, rindu, mahabbah, keimanan kepadanya. Insyaallah semua itu menyebabkan kelak kita di akhirat dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh agama, bila khusus kepada para imam beserta pegawai syarah, orang-orang tua, bapak ibu, anak-anak muda semua, jemaah yang insyaallah kita semua dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita telah membacakan doa tahlil
yang kita khususkan untuk almarhumah ibunda kita, tetangga kita, keluarga yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, ibunda almarhumah Masbah binti Karim, yang biasanya kalau saya mengisi ceramah takziah itu orang yang saya ceramai yang meninggal itu saya tidak kenal akrab. Yang saya ceramai di acara tahlilnya bahkan orang yang saya tidak pernah ketemu, orang yang saya tidak pernah kenal sedikit pun. Namun malam hari ini yang saya isi takziah atas meninggalnya ialah orang yang punya hubungan emosional, orang yang punya kedekatan dengan saya, yang sebagaimana kita telah ketahui bersama, almarhumah ini merupakan bukan orang yang hanya menjadi berbuat baik, namun menjadi orang yang melopori, mengajak kepada kebaikan. Melihat banyaknya jamaah yang hadir, bahkan mulai daripada proses penguburan, dari rumah duka kita antar ke kuburan, malam pertama, malam kedua, banyak yang hadir. Ini insya Allah bertanda Allah muliakan almarhumah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pertanda almarhumah orang yang baik. Almarhumah merupakan orang yang dicintai, disayangi oleh Allah. Mengapa demikian? Mana mungkin almarhumah disayangi oleh Allah kalau banyaknya yang hadir, banyak seperti malam hari ini. Sebenarnya malam hari ini saya tidak tahu mau berkata apa, karena banyak materi ceramah, banyak bahan ceramah. Namun ketika mendengar, ketika mengingat wajah daripada almarhumah, saya takut meneteskan air mata. Karena mengapa bulan Januari tanggal 2 malam kedua juga saya mengisi takziah atas meninggalnya ibunda almarhumah, tepat di tempat duduk dekat pintu, dan saya ceramah di kursi bagian sana. Itu saya bahas tentang ibu dan almarhumah menangis sejadi-jadinya. Saya takut kalau saya bahas itu saya tidak bisa lanjut ceramah saya. Malam hari ini kita sedikit untuk menguraikan apa makna kita hidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Allah hadirkan yang namanya manusia, kemudian manusia ditiupkan ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Untuk apa itu ruh? Untuk apa badan jasad ditumbuhkan oleh Allah mulai daripada dalam kandungan hingga dia keluar menjadi seorang manusia? Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat, untuk menguji siapa di antara manusia yang paling bagus, paling baik amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling bagus, orang yang paling baik, mantap ibadahnya kepada Allah, itu merupakan orang-orang yang akan kembali kepada Allah, mendapatkan cinta sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jangankan untuk kembali dia meninggal dunia, dalam kehidupannya dia juga disayang dan dicintai oleh Allah. Lalu siapa orang-orang yang dicintai? Siapa orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kehidupan ini kita dengan gampang mengatakan saya dicintai oleh Allah, Allah sayang kepada saya? Mengapa Allah sayang? Mengapa Allah cinta kepadamu? Kita jawab, karena saya Allah berikan harta yang banyak. Kenapa Allah cinta? Kenapa engkau yakin Allah sayang padamu? Karena saya punya banyak gelar. Mengapa engkau yakin Allah cinta, Allah sayang kepadamu? Karena saya punya jabatan yang tinggi. Mengapa Allah sayang dan cinta kepadamu? Karena saya punya kehormatan di hadapan manusia. Tidak, itu bukan tanda sayang cintanya Allah. Jikalau itu dijadikan sebagai bukti cintanya Allah, bagaimana dengan Qarun yang punya banyak harta, yang hartanya begitu banyak dan luas, yang ketika harta tersebut disimpan di suatu gudang, maka gudang yang menyimpan harta tersebut jangankan bagaimana besarnya, kuncinya saja membutuhkan berapa orang untuk mengangkat kunci gudangnya. Bagaimana dengan Haman dan Fir'aun yang punya jabatan, yang punya gelar kehormatan, yang punya segala-galanya di muka bumi ini,
ternyata itu bukan cinta sayangnya Allah. Kapan Allah cinta dan sayang kepada seorang hamba? Dalam surah Al-Fajr Allah katakan, "Fayaqulu Rabbi akraman." Apa kata Allah? Wahai manusia, itu orang-orang yang punya sifat manusia. Siapa mereka? Mereka ketika Allah rizki, diberikan kelapangan harta kepada mereka, diberikan mereka gelar jabatan yang banyak dan dihormati manusia, mereka mengatakan saat ini, fayaqulu Rabbi akraman, Allah muliakan saya. Namun ketika Allah cabut rezeki, Allah tinggikan tadi derajatnya, Allah balikan menjadi rendah, Allah berikan dari segala kekuatan dunia, Allah cabut kekuatan tersebut. Apa yang dia katakan? Fayaqulu Rabbi ahanan. Saat ini Allah sudah menghinakan diriku. Saat ini Allah telah merendahkan diriku. Dia ditinggikan Allah, diberikan jabatan, rezeki, kekayaan yang banyak. Dia mengatakan itu dimuliakan oleh Allah. Namun di saat Allah mulai mencabut sedikit demi sedikit nikmat rezeki, harta, kekayaan, dia mengatakan Allah telah merendahkanku. Jikalau semua itu dijadikan sebagai ukuran Allah cinta sayang kepada seorang hamba, maka itu merupakan hal yang sangat tidak akan cintai oleh Allah. Karena betapa banyak orang yang diberikan harta, kekayaan, jabatan, kehormatan di mata manusia, namun ternyata kenikmatan-kenikmatan tersebut dia tidak gunakan, dia dimanfaatkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan, yang harusnya diberikan di dunia dan dirasakan nikmat di akhirat, namun ternyata nikmat berubah menjadi laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasul telah mengatakan bahwa ketika cinta sayangnya Allah untuk kita ukur dalam kehidupan di dunia ini bukan dengan takaran ukuran ketika Allah berikan kenikmatan yang banyak kepada kita semua, bukan dengan ketika Allah berikan segalanya kenikmatan untuk kita hidupkan, segala kenikmatan untuk kita jadikan sebagai sendak gurau kenikmatan di dunia, namun ternyata cinta sayangnya Allah ketika Allah masih berikan kita kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan orang yang dicintai, disayangi oleh Allah? Kapan disebut dengan sayang cintanya Allah? Ketika dia sudah mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, Allah telah mengatakan, siapa orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, siapa orang-orang yang mengaku punya rasa sayang kepada Allah dan dia ingin dicintai dan disayangi oleh Allah, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Rasul, ya Muhammad, katakanlah kepada mereka, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ketika ada orang yang ingin dicintai, disayangi oleh Allah, katakan kepada mereka, ya Muhammad, fattabi'uni, ikuti Rasul Muhammad, ikuti utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka saat itu Allah akan cinta kepada, Allah akan cinta kepada hamba yang mengikuti daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mari kita tanyakan, sudah seberapa dekat kita dengan Allah dan Rasulnya? Sudah berapa banyak ketaatan? Sudah berapa banyak sunnah-sunnah Rasul yang sudah kita kerjakan, yang telah kita amalkan, aplikasikan dalam kehidupan ini? Sudah seberapa jauh kita mengenal bagaimana silsilah keturunan Nabi Muhammad? Sudah sejauh mana kita telah mengetahui tentang sirah nabawiyah, kisah-kisah Nabi Muhammad? Kalau cinta kita akui dengan sekedar lisan, dengan sekedar status di media sosial, I love you Nabi Muhammad, itu bukan cinta, itu bukan sayang kepada Nabi Muhammad.
Namun bagaimana kita kenal Rasul, bagaimana kita tahu tentang sirahnya, bagaimana kita tahu tentang apa-apa yang telah diajarkan, itulah cinta yang akan membawakan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan orang-orang yang disebutkan bahwa mereka termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah di level muslim yang minimalis. Siapa orang yang muslim minimalis? Yaitu ketika dia mampu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, lalu dia mampu untuk menghindarkan dirinya dari apa yang Allah larang kepadanya. Itu muslim minimalis. Bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang muslim yang minimalis? Dia menjaga salatnya 5 waktu, dia mengerjakan puasa, zakat, kemudian dia mengerjakan ketaatan-ketaatan yang lain, yang mana ketaatan-ketaatan itu menjadi tolak ukur bahwa dia seorang muslim, dia orang yang Islam. Namun ternyata ada golongan hamba Allah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ialah orang-orang yang bukan hanya menjadi muslim saja, bukan hanya sekedar fardu, bukan sekedar mengerjakan yang wajib, salat 5 waktu, bukan cuma sekedar puasa, zakat di bulan suci Ramadan, namun ternyata dia mengerjakan apa yang telah diajarkan Allah dalam Al-Quran. Fattabi'uni, dia ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia kerjakan salat 5 waktu di masjid maupun di rumah. Kemudian dia kerjakan puasa di bulan Ramadan, dia ganti ketika ada yang batal, dia kerjakan zakat fitrah dan ketaatan-ketaatan yang lain kepada Allah. Lalu ketaatan-ketaatan itu dia tambah dengan amal-amalan sunnah kepada Allah. Dia mulai bangun di tengah malam, dia mengambil air wudu, bermunajat, meneteskan air mata dalam solat tahajudnya. Dia minta ampunan kepada Allah, menetes air matanya, bermunajat kepada Allah, menetes air matanya untuk bermesra rindu kepada Allah. Kemudian dia bangun di pagi hari, dia melaksanakan sholat duha, lalu kemudian mengerjakan sunnah-sunnah lain. Inilah yang dikatakan fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang mengikuti Rasul, taat dia, kemudian dia kerjakan sunnah-sunnah Rasul, yuhibbukumullah. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus salatnya 5 waktu, tidak pernah putus. Kalau dia seorang wanita, seorang perempuan haid, dia tidak tinggal diam untuk mengingat Allah. Bagus puasanya, bagus zakatnya, kemudian dia bertambahkan dengan amal-amal sunnah, maka ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika Allah sudah cinta sayang kepada seorang hamba? Bagaimana wujud cinta sayangnya Allah kepada seorang hamba yang sudah mentaati Allah, yang sudah dekat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, yang sudah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Apa buktinya? Dalam hadis kursi dikatakan bahwa ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, yang pertama akan dipanggil oleh Allah, ya Jibril, saya cinta kepada fulan. Ya Jibril, aku cinta kepada hambaku yang bernama Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana. Engkau cinta juga kepadanya. Allah perintahkan kepada Jibril untuk cinta kepada hamba yang telah disebutkan tersebut. Lalu bukan hanya sampai di situ saja, wahai Jibril, engkau pergi ke seluruh penduduk-penduduk langit, katakan kepada mereka, innallaha yuhibbu fulanan, bahwa sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bernama Fulan, dan kalian seluruh penduduk-penduduk langit cintalah kepada Fulan bin Fulan. Maka seluruh penduduk-penduduk langit, para malaikatnya Allah yang selalu sujud menyembah Allah, ada yang malaikat senantiasa berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
semua malaikat yang begitu dekat kepada Allah akan cinta kepada hamba-hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir kata Allah, ya Jibril, sampaikan, berikan cinta, tembakkan cahaya cinta sayang kepada seluruh hamba-hambaku di muka bumi untuk mencintai hamba yang bernama Fulan bin Fulan ini karena aku cinta kepadanya. Allah perintahkan malaikat Jibril, kemudian malaikat seluruh yang ada di penduduk langit, sampai kepada seluruh manusia, sampai kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, untuk cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kejar cinta sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kejar seupaya mungkin kita mencari cinta sayangnya Allah. Kita laksanakan perintah Allah, melaksanakan diri untuk jauh daripada apa-apa yang Allah larang. Kita kerjakan apa-apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad. Itu merupakan jalan setapak demi setapak untuk kita capai cintanya sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah, namun pada kenyataannya betapa banyak orang yang mengaku cinta sayang Allah, namun ternyata dia lebih cinta sayang kepada manusia. Betapa banyak orang dalam salat yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada satupun yang dapat menyekutuai Allah, namun ternyata dia lebih sayang cinta kagum kepada orang yang paling banyak hartanya. Ketika dia butuh sesuatu, dia tidak langsung kepada Allah. Dia lebih minta pertolongan kepada orang yang banyak hartanya, kepada orang yang punya jabatan, orang yang punya gelar. Dia tidak langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu cinta sayang kepada Allah? Mari kita sama-sama saat ini menyadari kehidupan di dunia ini tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat meminta yang terbaik, tiada tempat yang ketika kita meminta, tangan yang kita hadapkan langsung ke atas langitnya Allah. Allah katakan, tidak akan mungkin aku pulangkan tangan untuk turun sebelum aku kabulkan apa yang hamba-hambaku minta. Maka minta kepada Allah, lalu berikhtiar kepada sama manusia. Jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, almarhumah ini insyaallah termasuk orang-orang yuhibbukumullah, orang-orang yang dicintai disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah, salat 5 waktu. Almarhumah sebelum pingsan tidak sadarkan diri, masih sempat salat maghrib, masih sempat taat kepada Allah. Kemudian yakin dan percaya rajin melaksanakan 5 waktu puasa, Ramadan dan zakat dan sebagainya. Bahkan ditambah nilai plus, dia jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mana sunnah yang dilaksanakan Ustaz? Almarhumah ini setiap hari, setiap sore akan pasti memanggil anak-anak yang berada di sekitar rumahnya untuk datang mengaji di rumahnya ini. Mana sunnah yang dikerjakan oleh almarhumah? Almarhumah punya majelis taklim, dia datang dari rumah ke rumah untuk mengajak ikut majelis taklimnya. Itu merupakan sunnah Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad datang rumah ke rumah untuk pintu untuk datang ke majelis Nabi Muhammad. Itu insyaallah menjadikan tiket almarhumah orang-orang yang dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun lisan lidah kami tidak mampu menyebutkan satu persatu kebaikan almarhumah, karena yang tadi kami sampaikan punya hubungan emosional dengan almarhumah, yang ketika selalu ada kebaikan ini almarhumah kasihan yang paling pertama hubungi saya, Ustaz, saya butuh ini, saya mau panggil orang baca ini dan baca ini. Alhamdulillah, di malam almarhumah sakratul maut, menghadapi sakratul maut, Allah izinkan saya untuk menemani almarhum. Mulai daripada Ba'da Isya saya bacakan surah Yasin, surah
ad-dukhan. Saya bisikkan telinganya, inna mautatal ula, bahwa kematian itu benar adanya. Kematian itu akan ditinggikan derajat orang dicintai oleh Allah. Dan saya mulai membacakan talqin kalimat Allah la ilaha illallah. Alhamdulillah, almarhumah sempat satu kali saya perhatikan membaca kalimat Allah. Almarhumah dipanggil oleh Allah di saat waktu subuhan. Itu merupakan salah satu ciri orang-orang yang dipanggil kepada Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari selanjutnya sama-sama kita doakan almarhumah banyak kebaikan-kebaikan yang telah almarhumah kerjakan, yang telah almarhumah berikan kepada kita semua. Kita niatkan, kita sebutkan satu persatu kebaikan yang bisa kita ingat pada saat ini yang telah dilakukan oleh almarhumah. Itu insyaallah almarhumah dihindari daripada siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat min riyadil jinan, dijadikan sebagai kubur menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah terima segala amal kebaikan yang paling berlipat ganda. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kelak almarhumah dikumpulkan bersama dengan orang-orang dicintai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.